Kemudian saya akan menjelaskan user interface. Yang pertama ada tampilan login. Di tampilan login ini, admin ingin masuk ke dalam aplikasi rental mobil dengan melakukan input user dan password. User interface, tampilan home. Pada home ini terdapat penjelasan tentang aplikasi tersebut, kemudian terdapat pilihan beberapa form yang dapat diakses oleh admin. Kemudian, user interface, tampilan tentang kami. Di sini, di form ini, dijelaskan secara singkat mengenai sejarah CVZ Trans Indonesia. Lalu tampilan hubungi kami. Pada form ini, terdapat kontak yang bisa dihubungi oleh pelanggan mengenai rental mobil CVZ Trans Indonesia. Selanjutnya, user interface data mobil. Pada form ini, admin dapat mengelola form yang tersedia. Admin dapat membuat data mobil dengan menginput kode, nama, warna, tahun, nomor polisi, status mobil, yaitu ada pilihan available dan not available, lalu ada harga mobil yang akan muncul, kemudian klik simpan. Di sini admin dapat mengelola data dengan menghapus, mengedit, mencari data yang sudah ada. Selanjutnya, tampilan data supir. Pada form ini, admin dapat mengelola data supir yang akan disewa. Admin dapat membuat, mencari, mengedit, menghapus data supir yang ada. Lalu pada data supir ini terdiri dari ID supir, nama supir, tanggal lahir, jenis kelamin. Di sini ada pilihan perempuan atau laki-laki, nik, telepon supir, alamat supir, status supir, available atau not available, harga supir. Setelah itu disimpan. Setelah disimpan, data supir yang telah disimpan bisa dicari di tempat cari data supir, lalu klik cari. Oke, selanjutnya user interface data admin. Di sini admin dapat mengelola data admin dengan membuat data admin. Admin menginput berupa ID admin, nama admin, hak akses, nomor telepon, dan password. Setelah semuanya diinput, admin mengklik simpan. Lalu data yang sudah ada bisa dihapus, diedit, atau dicari. Selanjutnya user interface data pelanggan. Di form ini, admin dapat mengelola data pelanggan. Dapat membuat data pelanggan dengan menginput ID pelanggan, nama pelanggan, nik pelanggan, alamat pelanggan, jenis kelamin. Jenis kelamin ada pilihannya perempuan atau laki-laki, telepon pelanggan. Setelah semuanya diinput, lalu diklik simpan. Lalu data yang sudah ada bisa diedit, dihapus, dan dicari oleh admin. Lalu pada tampilan transaksi penyewaan mobil, di sini admin dapat mengelola transaksi penyewaan mobil yang akan dirental oleh pelanggan. Pada transaksi penyewaan mobil ini terdiri dari nomor transaksi, mobil, harga mobil, supir, harga supir, subtotal, jaminan, tanggal sewa, tanggal jatuh tempo, lama sewa, jumlah pesan. Lalu setelah semuanya diisi, bisa diklik tambah. Setelah ditambah, akan muncul di data pelanggannya. Pelanggan di sini ada datanya, ada ID dan nama pelanggannya. Setelah semua diproses, lalu akan muncul total bayarnya ada berapa. Setelah itu, jika benar, klik proses. Jika datanya salah, bisa diklik cancel. Selanjutnya, pada tampilan data pengembalian mobil, di sini admin dapat membuat, menghapus, mengedit, dan mencari data pengembalian mobil. Pada data pengembalian mobil, ini terdiri dari ID pengembalian, ID pelanggan, nomor transaksi, tanggal jatuh tempo, tanggal kembali,
dan denda. Jika semuanya salah diisi, klik simpan. Jika ingin mencari, admin dapat menginput cari data pengembalian mobil, lalu klik cari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan data laporan. Di sini yang pertama ada laporan data admin. Jika Anda ingin menampilkan laporannya, bisa diklik tampil, lalu akan muncul filenya, yaitu bisa di open file atau save file, dan filenya berbentuk PDF. Lalu untuk tampilan laporan supir sama seperti laporan admin, yaitu jika ingin menampilkan laporannya maka bisa diklik ke pilihan laporan supir, lalu ada tampil, lalu klik tampil jika ingin menampilkan, dan laporan tersebut akan keluar yaitu dengan bentuk file PDF. Kemudian untuk tampilan laporan mobil juga sama seperti laporan admin dan laporan supir. Jika ingin melihat laporannya bisa diklik cetak laporan, lalu akan muncul open with atau save file, dan file tersebut dengan tipe PDF. Untuk tampilan laporan pelanggan sama seperti sebelum-sebelumnya. Jika ingin melihat laporannya tinggal klik tampil, lalu akan muncul open with atau save file, pilih antara kedua itu, dan file akan muncul dengan tipe data, tipe filenya PDF. Kemudian untuk laporan transaksi sewa di sini menampilkan laporan berdasarkan bulan dan tahun. Jadi sebelum ingin melihat laporan transaksi sewa, kita memilih dulu bulan dan tahunnya. Di sini sudah tersedia pilihannya, tinggal masukkan bulannya. Misalkan bulan Januari dan tahun 2019. Jika sudah dipilih, maka klik tampil. Maka laporan akan tampil, yaitu bisa open with atau save file, dan laporan filenya berbentuk PDF. Kemudian untuk laporan pengembalian mobil sama seperti laporan transaksi sewa. Di sini berdasarkan bulan dan tahun. Jadi sebelum melihat laporannya kita harus menginput bulan dan tahun. Seperti Januari 2019. Lalu klik tampil. Di situ akan ada pilihan open with atau save file, dan laporan filenya berbentuk PDF. Kemudian di sini ada login.java yang berada di package control. Line 3 sampai 13 itu merupakan import untuk bermacam-macam berasal dari Java-nya, seperti untuk mengimport database dari phpMyAdmin atau release-nya, juga ada servlet-servletnya. Juga pada line ke-14 itu import model.admin. Maksudnya adalah mengimport dari package model yaitu pada kelas admin. Nah, login.java ini nantinya ada kaitannya dengan login.jsp. Di mana di sini ada web servlet, nama, login, URL pattern-nya, garing login. Public class-nya login, extend HTTP servlet. Kemudian pada line kedua-dua di sini ada string proses sama dengan request get parameter proses. Variabelnya yaitu proses. If proses equals-nya di sini logout, jika dia proses nilainya yaitu logout, maka HTTP session sesi request get session sesi invalidate, responnya send redirect yaitu login.jsp. Maka kalau misalkan kita milih klik logout, maka dia akan mengarah pada login.jsp. Kemudian selanjutnya di sini ada protect void dupos, di mana kalau misalkan dupos itu ketika kita mengisi di suatu web, maka hasil dari isian kita itu tidak akan ditampilkan di URL-nya.
Kemudian di sini ada string process request get parameter process. If process equals login, string user request get parameter ID admin, pass, hak underscore access, ID request get parameter ID. If pass null, pass equals, response central direct untuk ke login.csp. Kalau misalkan passwordnya sudah benar, ID-nya benar, maka dia akan dikirim ke login.csp. Lain dari 42 sampai ke 46 itu nanti ada kaitannya dengan kelas dari login. Kemudian di sini ada percabangan if data login is empty. Kalau datanya kosong, response and redirectnya itu maka kembali lagi ke login.csp. Else http session request get session true. Kalau misalkan data yang diisinya benar, session set attribute, maka username, data login get null, get ID admin, session get attribute ID, data login get ID itu sama sampai ke hak aksesnya juga. If data login get null, get hak akses equals admin, kalau misalkan hak aksesnya pada saat kita menginput user dan passwordnya dan di table itu dia hak aksesnya itu admin, maka response and redirectnya itu akan ke beranda.csp. Tapi else if data login get null, get hak access equals pemilik, response and redirect beranda2.csp. Kalau misalkan pada saat kita menginput usernya itu dia sebagai pemilik, maka dia akan secara langsung mengirimkannya ke beranda2.csp. Selanjutnya kita masuk ke login.csp. Di sini ada titelnya yaitu login sistem penyewaan mobil CV Zitran Indonesia. Ini akan muncul pada seperti bar gitu, bar dari internetnya, nanti akan muncul titel ini. Dan di sini ada link rel style sheet, tipenya teks garis miring CSS, href config garing login.css media screen. Ini merupakan maksudnya adalah jadi kalau misalkan kita ke login.csp, tampilannya nanti desainnya itu berasal dari login.css, dimana di sini dia berada di folder config di login.css-nya. Nah, di sini kita masuk ke bodinya, div ID card, Ligand Center. Div ID card di sini nanti ada hubungannya dengan CSS-nya tadi karena dia merupakan ID card. Div ID card content juga nanti ada hubungannya dengan CSS. Div ID card title sama Ligand-nya center. Kemudian di sini ada H2-nya, header 2-nya, CV Zitran Indonesia. Nah, nanti di login JSP-nya itu muncul judulnya CV Zitran Indonesia. Center image height 100 width 150, search image garing search garing artikel garing logo Zitrans. Nah, ini setelah header dari judul CV Zitran Indonesia, di bawahnya itu terdapat logo dari CV Zitran Indonesia sendiri. Kemudian di sini ada form. Di sini ada method post, maksudnya itu ketika kita menginput di web tersebut, maka hasil dari inputan kita akan disembunyikan di URL-nya. Nah, di sini action-nya si form nanti akan ke login, tanda tanya proses sama dengan login. Nah, ini ada kaitannya dengan login.java. Kemudian di sini ada table, Ligand Center, terus ada kolom user, dan di kolom selanjutnya itu ada inputan untuk username-nya, input tipe teks, tipenya teks, namanya ID admin. Nah, ini ada kaitannya dengan login. Terus placeholder, di sini ada input username Anda. Placeholder di sini itu kayak cuma keterangannya aja. Jadi kalau misalkan kita mengklik atau mengetik di kolom itu, maka tulisan input username Anda itu tidak akan disimpan atau akan hilang sendiri karena itu bukan sebuah nilai. Terus di sini ada, kemudian di sini pada baris kedua ada kolom password dan juga kolom untuk menginput passwordnya. Nah, di sini ada input tipe password. Kenapa tipenya password? Karena dia agar tidak tulisan tetapi bulat-bulat seperti
kayak nggak kelihatan passwordnya. Terus namanya pas, ini ada kaitannya dengan login.java. Placeholdernya di sini input password Anda. Kemudian di baris selanjutnya itu ada kolom input tipe submit, value-nya login, dan juga input tipe reset, value-nya reset. Selanjutnya adalah codingan beranda.jsp. Di sini menggunakan tag lib, prefix sama dengan C dan SQL, URI sama dengan http://java.sun.com/jsp/jstl. JSTL itu berisi tag-tag sederhana yang digunakan untuk mempermudah pembuatan dalam website. Kemudian terdapat SQL set data source, variable data source, drivernya dari com.mysql.jdvc driver, kemudian URL dengan nama rental mobil dari phpMyAdmin, kemudian user root password. Kemudian masuk ke head atau bagian atas dari website, yaitu berisi judul, aplikasi, penyewaan mobil, kemudian ngelink ke config-design.css digunakan untuk mempercantik tampilan website, kemudian script, type text, JavaScript, config-setting.js digunakan untuk mengatur penampilan pada beranda. Kemudian masuk ke body atau badan atau isi dari website. Itu terdapat container wrapper itu terdapat di bagian atas dari bodinya, yang berisi judul juga aplikasi penyewaan mobil berbasis website, marquee, set slogan, behavior alternate itu maksudnya teksnya berjalan ke sebelah kiri kanan, yang berisi Jalan Raya Garuda nomor 2 Jakarta Timur. Kemudian masuk ke navbar. Navbarnya berada di atas, jadi div id sama dengan top, ngelink ke beranda.jsp atau home. Kemudian terdapat class dropdown, itu digunakan untuk menu horizontal ke bawah. Kemudian button class drop button about us. Kemudian terdapat drop-down kontennya tentang kami dan hubungi kami. Selanjutnya terdapat drop-down akun Anda yang berisi logout dan change password. Kemudian terdapat drop-down master data yang berisi data-data utamanya, yaitu data mobil, sopir, admin, dan data pelanggan. Kemudian ada drop-down data transaksi yang berisi data penyewaan mobil dan data pengembalian mobil. Dan yang terakhir ada data laporan. Data laporan berisi laporan-laporan setelah transaksi, yaitu terdiri dari laporan admin, supir, laporan mobil, laporan pengembalian, laporan pelanggan, laporan transaksi sewa. Kemudian masuk ke left column, yaitu kolom sebelah kiri dari websitenya. Terdapat tampilan dari menu-menu jika diklik. Antara lain, yang pertama adalah tampil mobil, menampilkan form mobil, kemudian pelanggan menampilkan form pelanggan, kemudian supir, form supir, kemudian admin, form admin, kemudian pengembalian, form pengembalian, transaksi sewa, tentang kami, hubungi kami, menampilkan isi yang berada di menu-menu tersebut. Kemudian selanjutnya adalah cetak laporan admin, cetak laporan supir, cetak laporan mobil, cetak laporan pelanggan, cetak laporan rental dan pengembalian. Itu menampilkan laporan-laporan pada menu laporan tadi jika diklik. Kemudian selanjutnya ada right column, terdapat box yang teksnya justify, yaitu rata kanan dan kiri, berisi date and time. Jadi ada sebuah box di sebelah kanan website, halaman websitenya. Yang box paling atas berisi tanggal dan waktu pada saat pengguna membuka web tersebut.
Kemudian terdapat box about this website berisikan CV Trans Indonesia aman dan terpercaya. Yang terakhir adalah box paling bawah, yaitu visi yang berisi visi dari CV Trans Indonesia menjadi perusahaan transportasi multinasional terbaik dalam jasa rental mobil yang mampu berkembang, berinovatif, dan bersaing di tingkat global. Kemudian paling bawah terdapat footer, yaitu copyright 2020 by Daini, artinya itu website buatan dari perusahaan Daini. Selain beranda utama, terdapat juga beranda yang kedua yang berisi laporan-laporan. Di situ bermaksud menampilkan bantuan untuk menampilkan laporan-laporan pada transaksi penyewaan mobil CV Trans Indonesia. Selanjutnya adalah codingan home.jsp. Home ini terdapat di top navbar di halaman website. Di sini terdapat box 2 align-nya justify, artinya rata kanan kiri, kemudian namanya home website. Lalu kemudian tampilan di halaman websitenya nanti terdapat logo dari CV Trans Indonesia dan terdapat keterangan atau penjelasan bahwa aplikasi ini dibuat oleh perusahaan Daini. Kemudian aplikasi ini berkaitan dengan mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi atau APSIA. Kemudian aplikasi ini membahas tentang sistem informasi penyewaan mobil yang dimulai dari pengolahan data admin, data pelanggan, data mobil, data supir, proses data transaksi atau penyewaan, proses data pengembalian, serta mencetak semua laporan data dan laporan transaksi penyewaan maupun pengembalian. Kemudian di sini terdapat hubungi kami.jsp. Nah, di sini itu ada div class box 2, align justify. Juga ada div class post title, kontak CV Trans, div class text area. Nah, ini ada kaitannya dengan desain CSS-nya. Jadi untuk tampilan dari hubungi kami ini, image search, image garing artikel garing logo Ztrans. Nah, ini untuk menampilkan logo dari Ztrans Indonesia. Alt foto 1, title foto 1, width 200, height 100. Nah, ini untuk ukuran dari fotonya. Terus di sini ada alamat dari CV Trans Indonesia, itu Jalan Raya Garuda nomor 20 Jakarta Timur. Tentang kami JSP, yang pertama ada kelas sama dengan box 2, align sama dengan justify. Di bawahnya terdapat kelas sama dengan post underscore title tentang CV Trans. Kemudian terdapat kelas sama dengan text underscore area. Kemudian ada image source sama dengan judul image yang kita pakai. Kemudian ada keterangan di bawahnya. CV Trans Indonesia adalah usaha milik perorangan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan mobil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penggunaan transportasi. Usaha ini memberikan sarana transportasi yang berkualitas dan nyaman untuk para pelanggannya. CV Trans Indonesia ini menyediakan jasa pelayanan penyewaan mobil guna untuk memenuhi kebutuhan transportasi dengan segala jenis mobil yang sesuai dengan permintaannya. Di antaranya seperti Xenia, Avanza, Brio, Jazz, Mobilio, dan sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan setting.js. Di sini ada function hanya angka dalam kurung IFT tutup kurung terus kurung kurawal. Var atau variable char code sama dengan IFT.which, tanda tanya IFT.which, event.keycode. If char code lebih dari 31 ada dan artinya and atau dan, terus buka kurung char code kurang dari 48 terus ada garis 2 itu artinya or. Char code lebih dari 57 tutup kurung, terus return false, return true, terus kurung kurawal lagi.
Sekarang masuk ke function validasi underscore input mobil dalam kurung from tutup kurung kurawal if dalam kurung from dot kode dot value sama dengan kutip tutup kurung kurawal alert dalam kurung kutip kode mobil masih kosong. Nah, terus from dot kode dot focus itu artinya yang kode itu, jadi terus ada return dalam kurung false tutup kurung. Nah, else if jika from nama value itu berarti nama yang diambil ya. Terus alert dalam kurung kutip nama mobil masih kosong. Nah, begitu juga sama kayak yang kode atas. Jadi di sini di bawahnya ada from dot nama dot focus. Jadi bedanya yang atas itu kode, yang sekarang ini nama. Terus return false. Nah, begitu juga ke bawahnya masih sama ini ya. Else if yang ini warnanya masih kosong, terus yang bawahnya ada else if from tahun. Nah, ini tahunnya masih kosong. Terus bawahnya ada lagi from nopol atau alertnya itu nopol masih kosong. Terus else if from status dot value itu alertnya status masih kosong. Nah, else if yang bawahnya lagi ini ada from dot harga, alertnya ini harga masih kosong. Nah, setiap itu tuh ada pemanggilan yang beda, yang ada nopol, ada status, harga, dan itu tuh yang kutip-kutip itu yang kosong, jadi harganya masih kosong gitu. Selanjutnya ada function validasi underscore input pelanggan dalam kurung from tutup kurung kurawal. Nah, yang sebelumnya itu kan dia itu mobil. Nah, sekarang ini pelanggan. Sama saja seperti mobil. Ini ada if from .id.value, alertnya itu ID pelanggan masih kosong. Else if from nama.value sama dengan kutip-kutip. Nah, yang kutip-kutipnya itu kan kosong. Jadi dia kenapa kayak gitu? Jadi alertnya itu nama pelanggan masih kosong gitu. Nah, selanjutnya ada else if from nicknya masih kosong alertnya. Terus else if from alamat, alertnya itu alamat masih kosong. Begitu juga from jengkel, alertnya itu jenis kelamin masih kosong. Terus else if from telp, alertnya itu telepon pelanggan masih kosong. Nah, sekarang ini function validasi underscore input supir dalam kurung from dalam tutup kurung kurawal. If from .id, nah alertnya ini ID supir masih kosong. Else if from .nama value sama dengan kutip-kutip itu alertnya nama supir masih kosong. Begitu juga bawahnya ada TTL atau tanggal lahirnya supir masih kosong. Else if from jenis K atau jenis kelaminnya itu masih kosong. Terus else if from nicknya masih kosong. Terus from telp value sama dengan kutip-kutip itu alertnya telepon supir masih kosong. Else if from .alamat, ini alamatnya supir masih kosong. Terus else if from harga supir masih kosong. Sekarang function show SPR buka kurung SPR underscore value tutup kurung if document get element by ID. Ini ada SPR underscore ID, value-nya itu min 1, artinya ini kalau misalnya kita lupa milih kode supirnya. XML HTTP sama dengan get XML HTTP object buka kurung tutup kurung if XML HTTP sama dengan null. Null ini artinya tidak memiliki nilai. Terus alertnya ini browser does not support HTTP request. Terus variabel ini URL sama dengan get supir.jsp. Terus ada lagi URL sama dengan URL plus kutip tanda tanya SPR underscore ID sama dengan kutip plus SPR underscore value. XML HTTP on ready state change sama dengan state change SPR. XML HTTP open buka kurung kutip get kutip URL sama true. Terus XML HTTP send buka kurung null tutup kurung. Terus else alertnya ini ada pilih kode supir. Selanjutnya function state change SPR buka kurung tutup kurung document.get element by ID, ini itu supir value sama dengan kutip-kutip ini kosong. Terus document.get element by ID SPR underscore ID, value nya juga kutip-kutip ini kosong.
if XML HTTP.readyState sama dengan 4, or XML HTTP readyState sama dengan complete. Terus var variable show data sama dengan XML HTTP.responseText, var strar sama dengan show data.split. Itu ada titik 2. If strar dot length sama dengan 1, dokumen dot get element by id, spr underscore id fokus. Alertnya itu pilih kode supir. Dokumen dot get element by id supir value-nya sama dengan kutip-kutip. Dokumen dot get element by id itu ada spr underscore id value-nya juga sama kutip-kutip. Terus else if strar dot length lebih besar dari 1, dokumen get element by id supir value-nya strar buka kurung kotak itu 1. Selanjutnya ini ada function get XML HTTP object dalam kurung tutup kurung. Variabelnya itu XML HTTP sama dengan 0. Terus XML HTTP sama dengan new XML HTTP request. Catch 3 XML HTTP new active X object ms XML 2.xml HTTP. Terus ada lagi catch XML HTTP sama dengan new active X object Microsoft X.xml HTTP return XML HTTP. Selanjutnya function show emp dalam kurung emp underscore value tutup kurung. Nah, di sini tuh sama aja kayak coding yang lupa tadi pilih kode supir. Nah, yang ini tuh pilih kode mobilnya. Terus bedanya ini var URL sama dengan getMobil.jsp. Selanjutnya ada function state change. Nah, ini dokumen.getElementById ename.value kutip-kutip. Nah, ini dokumen getElementById emp underscore id. Terus if XML HTTP.readyState sama dengan 4, or XML HTTP.readyState sama dengan complete. Terus di sini tuh ada variable show data sama dengan XML HTTP.responseText, var strar sama dengan show data.split. Itu ada titik 2. If strar.length sama dengan 1, dokumen get element by id emp underscore id dot focus. Alertnya itu pilih kode mobil. Dokumen dot get element by id ename dot value sama dengan kutip-kutip dokumen get element by id emp underscore id dot value sama dengan kutip-kutip. Else if strar dot length lebih besar dari 1, dokumen get element by id ename value-nya strar 1. Nah, yang sekarang rumusnya sama seperti sebelumnya. Ini ada function get XML HTTP object. Rumusnya atau codingnya itu sama. Selanjutnya ada function show kembali buka kurung kbl underscore value if document.get element by id kbl underscore id value-nya itu min 1. Ini tuh sama seperti supir dan mobil sebelumnya. Yang ini tuh lupa kalau pilih no transaksi. Nah, ini tuh function state change KBL, jadi masih nyambung. Dokumen get element by id tempo value sama dengan kutip-kutip dokumen get element by id KBL underscore id value-nya kutip-kutip atau kosong if XML HTTP.readyState sama dengan 4, or XML HTTP.readyState sama dengan complete. var variable show data sama dengan XML HTTP.responseText. Terus ada var strar sama dengan show data.split titik 2. If strar.length sama dengan 1, dokumen.get element by id kbl underscore id dot focus. Alertnya itu pilih no transaksi. Terus ini itu dokumen.get element by id tempo value-nya kutip-kutip dokumen get element by id kbl.id kutip-kutip juga. Else if strar.length lebih besar dari 1, ini tuh strar 1 sama kayak sebelumnya. Terakhir ini ada function get XML HTTP objeknya. var XML HTTP sama dengan 0 atau tidak ada nilai.
try XML HTTP sama dengan new XML HTTP request catch try XML HTTP sama dengan new active X object buka kurung itu ada msxml2.xml HTTP, ada catch XML HTTP sama dengan new active X object microsoft.xml HTTP return XML HTTP.